Banyak yang beranggapan jika penyakit herpes hanya terjadi pada alat kelamin saja. Namun tahukah Anda jika herpes bisa terjadi di mulut? Benarkah herpes di mulut dapat menular? Dan bagaimana cara penularannya? Itu letaknya di mana, Dok, itu? Bibir. Nanti orang bedain. Sini nih. Bisa di daerah Jadi rongga bibir, mulut, di sekitar. kanan, kiri, atas, bawah, dalam. Jerawat yang muncul di wajah sungguh sangat mengganggu penampilan. Namun ternyata letak jerawat di wajah berkaitan erat dengan kondisi kesehatan. Sebagai tanda dari penyakit yang Anda derita di dalam tubuh. Maksudnya kalau jerawat di sini artinya apa, sini artinya apa, gitu-gitu ya? Iya. Makanya di oke. punggung, di dada, di wajah kita bahas satu persatu. Semua akan diulas secara lengkap di Dr. Os Indonesia bersama Dr. Yan Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro. Penyakit herpes, seperti pada umumnya kita ketahui, merupakan salah satu penyakit menular seksual yang bisa kita jumpai pada alat kelamin. Tetapi ternyata herpes juga bisa kita jumpai pada rongga mulut. Iya, tepat sekali Dr. Resa bahwa penyakit kelamin itu memang beragam. Salah satunya adalah herpes simplex ini. Kita tidak berdua aja nih membahas tentang herpes simplex, tapi kita akan ajak bintang tamu kali ini, yaitu Winda Fiskla. Baik, cantik, Ibu cantik. Makin cantik aja, makin Korea aja nih. Sama Ibu. Sebentar. Saya turunan Korea Oh, sebenarnya. gitu ya. ya. Oke, kenapa iya, emang iya. dengan turunan Korea? Korea yang daerah Kebun Jeruk itu loh. Itu Kroya apa Itu bukan? Kroya, itu Kroya, salah ya. ya, maaf ya. Makanya imut-imut ya. Makasih, tadi kan kita bahas itu di belakang aja bagian imut-imutnya. Iya. Saya nggak enak ini ngeliatnya ini. Ya lah, kita duduk, Nggak kita enak duduk. ya, Bang. Boleh duduk tolong aja, ambilin duduk baknya. aja. Jangan duduk aja dulu. Oh, duduk aja ya. Ya, kita ingin membahas mengenai salah satu penyakit yang ini dikarenakan perilaku seks bebas, ya tidak hanya oleh seseorang yang sudah berumah tangga, tapi juga hampir sebagian besar remaja. Ini adalah mengenai penyakit kelamin yang dikenal dengan herpes simplex. Tapi ternyata herpes simplex ini tidak hanya di kelamin, Iya, aku taunya di kelamin ya. Ya, kebanyakan orang pasti tahu nih di kelamin kan. Ya, Aku enggak loh, aku enggak. Enggak. Karena aku bingung gini, kenapa bagian herpes diundang bintang tamunya gue, nanti takut orang bertanya-tanya. Loh, itu menandakan bahwa seorang Winda itu adalah intelektual, Apa maksudnya? edukatif. Oke. Karena pengetahuannya luas gitu Iya. loh. Oh, masalah Jadi pengetahuan yang ingin kita tegaskan di sini adalah herpes simplex merupakan salah satu penyakit kelamin yang tidak hanya di kelamin, seperti yang Winda tahu saat ini, tapi juga bisa di anggota bibir, mulut Daerah rongga biasanya. mulut lah biasanya. Itu kenapa ya bisa kayak Tapi gini? kita tanya dulu penonton. Awalnya memang tahu herpes itu hanya penyakit kelamin ya? Nggak pernah tahu mereka tidak pernah tahu bahwa herpesnya ada di bibir. Belum pernah kita Belum pernah bahas tahu. ya. Sebenarnya kalau orang nyebut kata herpes gitu ya, herpes itu ada dua sebenarnya. Ada herpes zoster, ada herpes simplex. Nah, yang kita akan bicarakan kali ini adalah herpes simplex. Dimana kalau herpes zoster kita lebih tahu mungkin istilahnya cacar air gitu. Ya, yang disebabkan gitu. oleh kumannya namanya varicella virusnya. Kalau virusnya dari herpes simplex ya namanya HSV. Tuh. Jadi yang kalau yang di kelamin itu adalah herpes Simplex. simplex. Oke. Kelamin dan di mulut. Aduh pengen tahu banget itu Pengen gimana. tahu saya jelasin lewat animasi deh, Oke. ya biar gampang nih Siap, ya. siap. Jadi herpes ini salah satu penyakit kelamin disebabkan oleh gen virus. Nah, ini bisa terdapat di berbagai cairan tubuh kita. Salah satunya adalah di dalam darah. Dia akan bisa ngalir di berbagai anggota tubuh, tapi memang kalau herpes simplex 1 itu biasanya di anggota mulut. Ini terjadi perubahan daerah kulit. Daerah kulit perubahannya seperti apa? Seperti lepuhan kecil, bintil. Dia memang mirip kayak varicella zoster atau cacar air. Ini biasanya gelembung ini kayak bentolan berisi air atau cairan ini terasa perih dan panas. Itu letaknya di mana, Dok, itu? Bibir. Bibir. Nanti orang Daerah bedain. sini. Bisa di daerah Jadi rongga bibir, mulut, di sekitar kanan, kiri, atas, bawah, dalam. Nah, bisa di situ juga. Bisa. Nanti apa orang Gejalanya? bedainnya gimana antara dia sama sariawan? Tadi dikira ada kayak gitu gelembung. dikira Beda. sariawan. Lepuhannya itu. Lepuhannya. Dan yang pertama itu muncul biasanya sebelum muncul lepuhan, ada rasa terbakar dulu nih. Jadi kalau rasanya, orang udah mendeskripsikan, aduh kok rasanya panas sekali ya, kayak ada yang terbakar gitu. Terus kemudian beberapa hari atau besoknya sudah muncul tuh lepuhan-lepuhan. Oh itu Lepuhannya gejalanya tuh berarti ya? keras. Gejalanya Iya. itu ya? Gejalanya itu. Dan kemudian juga dalam 24 jam biasanya lepuhannya tuh tambah nyeri dan kemudian keluar cairan. Jadi kadang-kadang suka pecah sendiri, keluar cairan dan cairannya tuh sangat-sangat menular. Jadi perlu hati-hati. Aduh. Ya, memang sih untuk sariawan biasanya kan dia
tidak bergerombol. Kalau ini lepuhan bintik-bintik itu bergerombol. Bergerombol, kemudian area kulit memerah, kemudian jelas banget ada lepuhan cairannya ya. Dan biasanya ada masa inkubasinya ya dokter Iya. ya. Inkubasinya 4-5 hari, ada demamnya, biasanya naik dulu suhunya. Kemudian muncullah itu ada rasa panas, sakit, perih, gatal, bahkan gusinya bisa bengkak dulu. Kemudian lama-lama bisa berdarah. Nah, aku pengen tanya nih, tadi kan katanya menular ya, Dok? Nah, itu menularnya itu dari awal kita kena atau pas udah kena airnya Oke. pecah atau Iya. gimana tuh? Ini bagus sekali nih pertanyaan dari Winda, bahwa cara penularan itu sangat penting. Disinilah poin di mana kita bisa menghindari kemudian menurunkan risiko terjangkitnya penyakit herpes simplex. Herpes simplex ini terdapat di berbagai cairan tubuh. Paling banyak adalah cairan di daerah kewanitaan maupun daerah penis, alat kelamin. Kemudian juga cairan saliva, itu cairan air liur. Kemudian cairan tubuh dan darah. Tapi kalau herpes simplex tipe 1 yang di bibir tentunya lebih banyak di saliva, air liur. Kalau yang tipe 2 itu di kelamin, berarti cairan yang dari alat genital. Cara penularannya bisa kontak langsung dengan penderita. Sayangnya hampir kebanyakan kasus penularan ini ya pemirsa, bisa saja saat si pasien atau penderita lagi tidak menunjukkan gejala apapun. Masa inkubasinya itu tadi, sebelum muncul lepuhan sekitar 4-5 hari, padahal sudah menular tuh. Nah, Bahkan keluhan apabila misalnya dia sampai 10 atau 14 hari keluhannya udah hilang, bentol-bentolnya udah hilang segala macam, tapi ternyata virusnya itu kan virusnya sifatnya tidur di dalam tubuh, tidak tuntas, kemudian ada kontak ciuman, ya, pergesekan dengan daerah luka, misalnya 2 orang ini bergesekan, kulitnya yang terluka, kemudian ini bisa berpindah. Itu yang mengakibatkan proses penularan ini sifatnya silent jadinya. Orang bisa tertular. Jadi memang untuk memastikan apakah pasangan, ya ini pasangan suami atau istri untuk melakukan pemeriksaan antibodi untuk virus Ini herpes. ada lagi nih, aku jadi deg-degan nih, kadang-kadang aku suka gini kan, bagi dong minumannya dikit gitu. Kita nggak tahu kalau teman kita ternyata lagi herpes kan ya. Ya memang lebih tinggi resikonya itu kalau ciuman ya dokter Esa secara ya. kontak langsung. Iya. Tapi memang ini tidak menutup kemungkinan ya. Makanya kita harus tetap menjaga higienitas tubuh kita sendiri lah. Jadi mesti hati-hati. Dan memang kalau misalnya pun sudah sembuh, bisa ada yang tanpa parut loh sembuhnya. Jadi benar-benar sembuh total nih. Jadi wajahnya nggak ada sisa-sisanya. Tapi ternyata masih ada virus-virus yang ada di dalamnya. Jadi memang perlu tuntas. Terus satu lagi, ini ternyata ya untuk pemeriksaan di rumah juga dari American Academy of Neurology. Jadi ini salah satu akademi yang membahas mengenai masalah fungsi saraf kita. Ternyata terjadi penurunan kemampuan memori, ingatan. Hampir sebagian besar penderita pasca infeksi dari herpes yang tidak diobati dengan tepat. Jadi pada dasarnya gini, jika kita bicara masalah penyakit kelamin, yang harus diperhatikan adalah satu adalah gaya hidup yang berkaitan dengan perilaku seks. Mau sudah menikah, mau enggak, hindari namanya seks bebas. Kemudian yang kedua, jika sudah berpasangan untuk memastikan, karena proses penularan tadi kan beragam. Yes. Ada niat dari masing-masing pasangan untuk memeriksakan diri ke dokter. Ke dokter mana? Spesialis kulit dan kelamin. Nanti ada pemeriksaan darah, karena kan tadi ada gejala yang tidak kelihatan kan. Iya, benar. Dari darah biasa antibodi itu bisa dicek. Kita punya, bukan kita, seseorang. Anda. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Apakah seseorang itu punya riwayat penyakit serupa? Gitu. Ketiga, kalau sudah kena akan diobati oleh dokter. Ini tetap yakin bisa sembuh, tapi seperti dokter Esa bilang, jaga higienitas, kemudian selalu cuci tangan. Dan daya tahan tubuhnya juga harus ditingkatkan. Karena ini berkaitan dengan imun tubuh, virus yang bisa ngelawan atau menidurkan virus itu kembali adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Sehebat apapun obat, kalau kita tidak tidur dengan bagus, istirahat yang cukup, olahraga, nothing. Kalau dari aku dari segi remajanya, karena aku di sini remaja ya ceritanya. Iya. Jangan malu mengakui dan jangan malu bertanya, itu aja. Dan jangan takut berobat. Benar, jangan takut berobat dan ke dokter. Ya masih banyak info lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Ras Indonesia. Jerawat di wajah ternyata berkaitan erat dengan kondisi kesehatan Anda. Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Sebagai tanda dari penyakit yang Anda derita di dalam tubuh. Maksudnya kalau jerawat di sini artinya apa, sini artinya apa gitu-gitu ya?